Ibu, seorang Kapolres, untuk pemberitaan, untuk amplifikasi bukan apa-apa. Saat ini saya menjabat di sini, dipercaya sama pimpinan Polri untuk merubah suatu sistem, untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya on the track. Saya dipercaya, berarti saya harus melakukan yang pertama masalah Harkamtibmas. Bagaimana Harkamtibmas itu bisa terwujud? Ya dari pemberitaan bapak-bapak, ibu-ibu, benar nggak? Suatu pemberitaan itu, ya, suatu pemberitaan itu, the good news is a bad news. Menurut saya itu udah suatu hal yang salah. Jadi good news is a good news. Jadi berita baik adalah berita baik. Jadi yang bisa mentafsirkan berita baik itu berita baik ya bapak-bapak dan ibu-ibu dari media. Saya di sini tidak ada tendensi apa-apa. Saya ingin cari teman, cari sahabat, cari saudara. Tapi Kapolres tanpa jurnalis, tanpa wartawan, bukan siapa-siapa. Karena tidak mungkin dong program-program saya sebagai Kapolres tanpa didukung bapak-bapak dan ibu-ibu. Seorang jurnalis tidak akan teramplifikasi. Betul nggak? Saya di Jakarta, teman jurnalis saya banyak. Bahkan sampai hari ini saya pun didampingi oleh teman saya juga dari Jakarta, seorang jurnalis. Dia selalu memberikan input saya terkait program, apa yang harus dikerjakan, program bagaimana dengan teman-teman media, komunikasi publiknya harus bagaimana. Itu pun saya diajarkan oleh teman-teman media. Dan saya belajar juga dari teman-teman media. Tanpa media, saya bukan siapa-siapa. Maka dari itu, saya pribadi, saya perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena ada beberapa program yang saya akan kembangkan di luar daripada percepatan vaksin. Mungkin sehari 2 hari ini ya Pak Kabakop, kita akan launching terkait vaksinasi. Kita udah siapkan, sudah kita stikerkan juga mobil. Itu kita sesuai dengan program Kapolda, salah satunya adalah bikin batalion vaksin. Tim sudah ada, alhamdulillah teman-teman saya di Jakarta juga banyak yang membantu saya. Kita akan segera percepatan vaksin untuk menuju pelelawan menjadi herd immunity. Itu program pertama. Yang program berikutnya, saya punya program terkait ayo sharing dengan Kapolres. Ayo tanya Kapolres. Nanti saya akan bagi nomor handphone saya pribadi. Masyarakat pun boleh mencatat nomor telepon saya. Dan saya akan viralisasi, akan amplifikasi untuk nomor saya itu ke semua masyarakat yang ada di pelelawan, melaporkan apa yang terjadi di pelelawan. Saya berusaha semua mau kita fasilitasi, namun saya juga harus melihat keterbatasan apa yang ada di Polres Pelelawan. Jadi ibaratnya, Pak, kucing saya nyangkut di pohon. Ya kalau bisa diambil dengan damkar, kenapa nggak damkar dulu, kan seperti itu. Tapi kami akan hadir untuk masyarakat Pelelawan, itu intinya. Bahkan sampai kucing hilang pun kalau perlu lapor, ya silakan lapor. Kenapa saya bilang kucing hilang? Karena pernah kejadian, saya dilaporin anjing hilang. Dan saya temukan itu anjing. Anjing hilang di daerah Menteng, karena saya Kapolsek Menteng. Tiba-tiba ada orang bule datang ke kantor polisi. Anggota saya lapor, dan ada apa? Pak KSPKT, ada laporan anjing hilang. Bingung nggak? Sebuah orang asing datang, dia taunya polisi itu bisa melakukan semuanya. Nah, di sini saya hadir salah satunya, walaupun saya tidak bisa melakukan semuanya, saya berusaha untuk memfasilitasi hal-hal terkecil pun untuk masyarakat Pelelawan. Termasuk memfasilitasi pemberitaan dengan teman-teman media. Rekan-rekan, kalau saya punya usul, saya pengen kita jadi satu kesatuan. Ibaratnya kalau perlu itu di Polres itu ada tempat nongkrong jurnalis lah. Kan ada kantin tuh, bener kan? Ya, ada tempat nongkrong jurnalis. Gratis. Betul kan? Ada tempat nongkrong jurnalis, kita fasilitasi. Saya belajar dari seorang senior saya. Beliau mantan Kapolri, dia bilang, "Tur, kamu siapkan untuk teman-teman jurnalis tempat." Akhirnya saya siapkan di Polsek saya tempat. Ternyata kita sharingnya enak kok. Nggak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Tidak ada pemberitaan yang tidak mungkin tidak diviralisasi atau diamplifikasikan. Semuanya bisa. Asal yang pertama, kita harus menyatu dulu. Saya ingin menyatu sama rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media. Kita satu, kita sharing. Program apa, pemberitaan apa yang bisa kita
beritakan. Setuju ya? Setuju. Hal paling simpel kita sepakati dulu. Gimana kalau kita buat grup WA dulu? Siap. Kita bikin grup, nanti Pak Edi bikin grup jurnalis pelelawan. Setuju nggak? Setuju. Kita satu pintu sambil saya nyatet. Ini kan saya nggak mungkin nyatet, Pak, ini nomor 1. Waduh, kalau ada 100 orang, 50 orang teman jurnalis, pasti saya catetin namanya. Pasti akan saya balas minimal. Ada beberapa kemarin ya, saya kasih jempol lah. Iya bang, saya save. Memang banyak. Karena begitu saya hadir di sini, semua orang udah WA saya memperkenalkan diri. Saya juga ikut memperkenalkan diri, termasuk ada fitur-fitur nanti yang saya akan berikan kepada rekan-rekan jurnalis. Nanti coba saya pikirkan, Pak Edi, Pak Kasih Humas saya. Kalau saya orangnya berjenjang bekerjanya. Tidak mungkin semua pekerjaan yang ada di Polres saya ambil semua. Tapi saya senang orangnya nongkrong, ngobrol, sharing. Saya senang sharing, benar Bang. Saya orangnya senang sharing. Teman-teman media saya di Jakarta banyak bilang, termasuk pimpinan redaksi pun banyak ngobrol. Lebih sering sama saya tuh ngobrol, sharing, daripada yang formal-formal. Sorry nih ya, kalau kita orang lapangan senangnya apa? Santai kan? Santai ngobrol, nongkrong di mana? Di Pak Item, kalau perlu di kantin yang depan Polres, nongkrongnya di situ. Ngopi ya Pak? Ngopi. Kalau formal tuh gimana ya? Saya ini orang lapangan soalnya. Jadi ya, nanti rekan-rekan akan tahu gimana saya. Cuman saya tipikal orang bekerja sistem by sistem. Kasih Humas, fasilitasi teman-teman media. Siap Pak. Ya, cari tempat yang enak buat kita ngopi bareng. Setuju? Setuju. Hadir bersama, kita ngobrol. Saya pun kalau bisa saya nggak ada di ruangan tuh. Saya kalau bisa udah jalan-jalan kemana aja. Maunya saya dari kemarin begitu. Cuman kan ada keterbatasan nih. Program Kapolda harus berjalan. Saya sebagai Kapolres baru juga harus bersiraturahmi sama Forkominda dan rekan-rekan media. Jujur Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya warga baru di Pelalawan. Saya punya tugas terkait menjaga Harkam Tipmas di sini. Saya tolong didukung. Ya. Siap. Saya pengen berbahasa pantun, tapi saya takut salah. Jadi saya nggak berpantun dulu nih. Sudah saya siapkan dari tadi semua. Tapi saya takut salah. Tapi nanti saya belajar pantun. Nanti akan ada pantun-pantun yang saya persembahkan. Tenang aja. Nggak ada yang nggak mungkin nggak bisa kita lakukan di sini. Kalau kita bersama, bergotong royong. Intinya di Indonesia ini filsafatnya cuma satu, gotong royong bersama-sama. Dan itu saya rasakan di Jakarta. Di setiap penugasan saya, mulai dari Kalimantan, Aceh, dan tempat-tempat tertentu yang saya datangi, semua masyarakatnya kalau udah bahu-membahu, gotong royong, semuanya jadi lebih enak. Bapak-bapak jangan sungkan-sungkan, ibu-ibu jangan sungkan-sungkan, tanya ke saya, ngobrol ke saya, sampaikan sesuatu ke saya. Saya akan jawab. Misalnya ada hal yang, Pak Kapolres, kenapa daerah sini banyak motor anak-anak pada trek-trekan? Saya akan jawab, baik Pak, saya akan tanyakan Kasat Lantas, nanti akan lakukan operasi secara berkesinambungan. Pak Kapolres, COVID kita meningkat. Betul, COVID meningkat berarti harus ada jurus yang untuk melakukan antisipasi terkait dengan meningkatnya COVID. Tanpa kita sadari, COVID akan meledak. Tanpa kita sadari loh. Saya sudah mempelajari karena saya jujur, saya pribadi, saya pernah sekolah di Jerman. Orang tua angkat saya di Jerman sudah bilang, Tur, 2 bulan sejak ada satu orang kena COVID, 2 bulan kemudian akan terjadi ledakan COVID yang cukup tinggi. Karena istrinya seorang perawat. Nah, kita nggak menutup kemungkinan kalau sekarang kita tidak rem, berarti kita siap. Pelalawan harus siap untuk menangani COVID secara bersama-sama. Bagaimana caranya? Saya minta tolong rekan-rekan media viralkan. Pertama, saya minta tolong sekali. Hari ini saya minta tolong sama bapak-bapak ibu, viralkan terkait vaksinasi. Viralkan terkait penggunaan masker secara ketat. Saat ini operasi prokes saya perketat, saya bagikan masker mulai tiap malam ya, Pak Kabakop ya. Tiap malam kita 3 pilar, mulai dari TNI, Polri, dan Satpol PP akan bergerak terus bagikan masker. Terserah itu masker mau dipakai sebentar terus dibuang, terserah. Pokoknya kita tanpa henti-henti akan memberikan kampanye kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Sekarang yang menyelamatkan kita hanya masker, Pak. Tapi bagaimana caranya? Ya kita pertama sebelum kita memberikan ke orang, kita harus bisa memberi contoh penggunaan masker.
Saya rasa itu perkenalan dari saya ya. Nanti sambil berjalan Pak Edi silakan. Nomor saya bisa dicatat Pak. Lupa tuh nyatet tuh. Tapi nanti WA-nya satu-satu ya. Terus saya nyatetnya banyak banget. Abrin 0812 2727 2002 0812 2727 2002 2002. Saya rasa itu statement pembukaan dari saya. Waduh, kayak mau sidang kabinet aja nih pembukaan. Saya rasa itu perkenalan dari saya kepada bapak-bapak, baik para Pak Ketua PWI ya, terus sama ketua-ketua lain nih. Saya belum hafal, mohon maaf nih Pak. Sambil berjalan waktu kalau saya pasti saya hafal. Saya cepet kok, orangnya saya cepat hafal dan saya cepat ingat. Dan saya selalu ingat apa yang saya ucapkan dan saya sampaikan itu pasti saya memori. Saya rasa itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.